Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk teman-teman mahasiswa baru yang sekarang mengikuti kegiatan soft skill untuk mahasiswa baru. Baik, saya akan mencoba merespon dari beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa berkaitan dengan kegiatan UKM, khususnya bidang seni. Baik, ini yang menarik ya, di UNY itu untuk bidang seni itu sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan sampaikan beberapa hal ya. Di bidang seni di UNY itu ada yang pertama UKM untuk sastra dan teater namanya Unstrad, kemudian UKM vokal itu di Paduan Suara Mahasiswa Suara Wadana yang saya kira prestasinya sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga untuk Sigma itu adalah UKM musik. Kemudian yang keempat itu untuk keluarga mahasiswa seni tradisi. Mereka mengembangkan kegiatan khususnya untuk seni-seni tradisi, baik itu teater tradisi, kemudian musik tradisi, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ada seni rupa dan fotografi, termasuk di dalamnya bekerjasama dengan UKM lain, Unstrad itu untuk sinematografi. Baik, saya akan merespon pertanyaan yang pertama. Ya, ini ada pertanyaan, saya bacakan. Selamat pagi Bapak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana upaya dalam memotivasi diri agar berminat dalam mengembangkan prestasi. Terima kasih. Baik, sebenarnya kalau kita bicara prestasi, sebenarnya jelas kita tidak akan bisa memisahkan antara prestasi dan motivasi. Karena apa? Kata prestasi itu hanya bisa dicapai, bisa diukur secara pasti ketika seseorang itu mengikuti sebuah kompetisi atau perlombaan apapun namanya. Ya, oleh karena kemudian orang akan bisa diukur prestasinya seberapa. Nah, oleh karenanya maka prestasi itu sebenarnya adalah langkah utama bagaimana kita kemudian meningkatkan motivasi. Sehingga bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan motivasi? Ya kita harus punya target. Kita akan capai prestasi apa? Ya, misalnya bidang seni ini sebentar lagi teman-teman di UKM seni akan mengikuti ya Pekan Seni Mahasiswa Nasional yang akan insya Allah akan terselenggara di bulan Oktober. Nah, teman-teman mahasiswa ini sudah punya target. Saya akan targetnya nanti medali apa? Ya, peringkat keberapa? Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan target kita, maka kemudian semuanya akan memotivasi kita. Pertama, kita harus tentukan dulu, ya, kita harus pilih talent-talent terbaik. Ya, talent-talent terbaik harus didukung dengan manajemen organisasi yang baik. Ya, semuanya timeline, semuanya terukur. Ya, jadi kalau semuanya terukur, jadi manakala metrik kita, kita belum sampai, maka sampai target yang kita tentukan, ya, oleh karenanya, maka kita harus meningkatkan untuk mencapai target itu. Nah, itu salah satu yang paling efektif saya kira untuk meningkatkan motivasi. Karena kompetisi itu jelas, ya. Yang harus ditingkatkan adalah motivasinya, terutama motivasi berprestasi. Ya, itu jelas sekali. Jadi semua mahasiswa yang bergabung di UKM seni dan UKM-UKM yang lain, ya, penalaran, minat khusus, olahraga, ini memang dipacu untuk meningkatkan motivasinya, ya tentu ditarget untuk meraih prestasi-prestasi tertentu dengan cara mengikuti kompetisi-kompetisi, baik itu yang diselenggarakan oleh dulu Bilmawa namanya, ya sekarang namanya Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, ya. Nah, saya kira teman-teman mahasiswa baru ketika di SMA dulu, ya ada kalau bidang seni namanya ada FLSN, ya, jadi festival untuk seni, dan itu semua saya kira untuk meningkatkan motivasi teman-teman siswa di sekolah untuk berprestasi, tentunya begitu. Termasuk sekarang sekarang ketika teman-teman mahasiswa sudah memasuki jenjang perguruan tinggi, maka jelas bagaimana meningkatkan motivasi, ya harus punya target khususnya untuk kompetisi. Oke.
Kemudian yang kedua, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya izin bertanya tentang apakah UKM bidang seni hanya diperbolehkan untuk mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan di bidang seni atau mahasiswa yang belum memiliki kemampuan di bidang seni diperbolehkan juga untuk mengikuti UKM bidang seni. Baik, terima kasih. Jadi UKM itu di UNJ ini terbuka bagi siapapun. Ya, terbuka bagi siapapun. Catatan pentingnya, tidak semua UKM seni itu khususnya juga diperuntukkan untuk teman-teman yang kemudian mempunyai bakat seni. Karena terus terang saja di UKM seni itu ada beberapa job-job, ya, ada beberapa divisi-divisi yang mesti harus dikembangkan. Contoh misalnya di paduan suara misalnya. Jadi tidak semua teman-teman yang ada di paduan suara itu hanya melulu mengurusi teknik bagaimana menyanyi yang baik. Manajemennya itu juga harus dikembangkan. Ya, di samping dilatih teknik menyanyi yang baik, tetapi juga di dalamnya juga teman-teman berproses bagaimana berorganisasi yang baik. Ya. Karena seperti saya sampaikan di awal tadi, ya, prestasi itu diciptakan. Ya, semuanya bisa diciptakan. Jadi talentnya baik, kemudian dikelola dengan manajemen yang baik. Bagi teman-teman yang kemudian belum mempunyai bakat seni, belum muncul kalau boleh saya katakan. Mungkin orang punya bakat, tetapi karena tidak diasah, tidak ada diasuh, dilatih, ya kemungkinan tidak muncul. Tapi kemudian ketika bergabung di UKM seni terutama kemudian akan muncul. Ya. Dan di dalamnya nanti akan banyak proses untuk bagaimana mengembangkan minat bakat mahasiswa. Jadi saya kira tidak harus sudah mempunyai bakat yang baik, ya sudah terukur, enggak. Semuanya bebas masuk di dalamnya. Karena kalau kita bicara produksi di dalam sebuah UKM, terutama bidang seni, wah variabelnya banyak sekali. Bagaimana menyiapkan kontingen, menyiapkan personalia. Ya, jangan dikira kalau masuk paduan suara itu orang-orang yang bisa bernyanyi. Karena dalam konteks pagelaran paduan suara ukurannya tidak hanya menyanyi. Bagaimana penampilan, bagaimana menyiapkan wardrobe-nya, ya, bagaimana mengatur jadwalnya. Jadi saya kira itu, dan itu perlu sekali digunakan untuk pengembangan UKM. Itu saya kira itu. Nah, kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya, ya. Ini ada 5 pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait dengan keikutsertaan mahasiswa dalam perlombaan seni. Apakah mahasiswa yang akan mengikuti perlombaan tersebut harus masuk ke UKM bidang seni terlebih dahulu atau tidak masuk UKM bidang seni pun bisa mengikuti? Terima kasih. Kalau dikatakan pertanyaannya adalah apakah yang tidak ikut UKM bisa mengikuti kompetisi? Bisa, jawabannya pasti bisa. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah ya, di UKM itu ya, terutama di bidang seni atau UKM yang lain ya, jelas seperti saya sampaikan tadi ya, talent yang baik itu kalau tidak didukung dengan manajemen organisasi yang baik, manajemen pelatihan yang baik, tentunya juga tidak akan menghasilkan prestasi terbaik. Ya, apapun ya. Kalau mungkin teman-teman semua melihat di masyarakat ya, terutama bidang seni, apapun itu, bagaimana dukungan manajemen ya, produksi itu sangat menentukan keberhasilan terhadap sebuah pagelaran seni. Ya, tidak melulu bahwa seni itu kemudian berhasil dalam konteks dinikmati orang dalam konteks pagelaran itu hanya karena memang senimannya baik. Tidak. Ya, senimannya baik, tapi manajemennya juga baik. Oleh karenanya memang disarankan ketika teman-teman mahasiswa punya minat bakat bidang seni, silahkan bergabung dengan UKM seni. Dan yang paling penting, ada penghargaan prestasi mahasiswa ya bagi teman-teman yang mempunyai minat bakat di bidang seni untuk bergabung dengan UKM. Karena apa? Prestasi teman-teman nanti ketika punya prestasi di bidang seni, apakah itu level daerah, level nasional, bahkan internasional, maka sangat mungkin teman-teman akan kemudian penghargaan untuk prestasi mahasiswa.
ya, dan prestasi teman-teman yang ini akan dicantumkan di SKPI, ya. Jadi sertifikat kompetensi penyerta ijazah. Nah, itu penting bagi mahasiswa ketika nanti lulus, maka ijazahnya itu ada tandanya khusus bahwa Anda punya prestasi. Ya. Nah, itu pentingnya. Jadi bahwa siapapun ingin berkompetisi bidang seni silahkan, ya silahkan saja. Tetapi yang perlu dicatat juga bahwa di UNY itu ya tersedia UKM yang benar-benar memfasilitasi mahasiswa untuk meraih prestasi itu. Ya, untuk meraih prestasi itu agar supaya apa? Ya, prestasi Anda tercatat. Ya, didokumentasikan dengan baik. Nanti ada apresiasi dan rekognisi yang baik dari perguruan tinggi. Nah, saya kira itu. Apakah ada mahasiswa yang tidak anggota UKM tapi bisa prestasi bidang seni? Banyak. Dan akhirnya juga akan direkognisi dan diapresiasi oleh perguruan tinggi. Contoh di jurusan pendidikan seni musik misalnya. Banyak teman-teman mahasiswa yang kebetulan memang tidak ada UKM-nya. Ya, para juara-juara internasional di gitar itu rata-rata juga yang sebenarnya secara khusus rumahnya tidak ada di UKM, tetapi kegiatannya ada. Ya, tapi itu penghargaan-penghargaan dari perguruan tinggi menjadi penting. Ya, itu. Jadi saya sarankan kalau ada mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang memang punya bakat, minat untuk mengembangkan prestasi di bidang seni, ya bisa bergabung di UKM seni atau dan UKM itu akan ada di beberapa fakultas. Contohnya misalnya UKM, ada teman mahasiswa yang bertanya bagaimana saya punya bakat untuk orkes keroncong, tetapi UKM di tingkat perguruan tinggi belum terbentuk. Nah, saya kira bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni untuk mengembangkan minat bakatnya untuk bidang orkes keroncong, misalnya. Oke, kemudian pertanyaan yang keempat, ya saya bacakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya ingin bertanya, berapa pentingkah kesenian bagi seorang mahasiswa dan apakah prestasi dalam bidang seni dapat membantu kita dalam dunia kerja? Terima kasih. Oke, baik. Kalau kita bicara seni, tentunya seni ini syarat dengan value, syarat dengan nilai, ya, syarat dengan nilai. Kalau kita memahami seni, mungkin kalau kita bicara tentang konsep apresiasi, ya, seni tidak sesuatu yang singkat. Ketika orang kemudian bisa dikatakan sebagai seorang seniman, itu fasenya banyak sekali, ya. Kalau misalnya bidang musik atau bidang-bidang yang lain gitu, ya, orang untuk sampai ke tingkat virtuos atau tingkat mahir dalam berkesenian itu bukan proses yang gampang, bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, ya, bukan setahun dua tahun, bisa puluhan tahun untuk kemudian orang kemudian sampai ke level tataran sebagai seniman. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara seni bagi mahasiswa, value-nya adalah nilai, tata nilai yang ada di seni. Ya, kalau kita mengartikan kata apresiasi di dalam seni itu sesungguhnya bukan kata konteks, kata menghargai. Ya, kalau kita pahami benar, sebenarnya apresiasi adalah dicapainya kemampuan untuk, ya, memahami satu objek dengan penuh pengertian, objek apapun. Ya, kalau musik ya objek dengar. Bagaimana ketika orang mendengar musik kemudian mampu memberikan sebuah rekognisi terhadap apa yang dia dengar. Dan ini tentunya proses yang tidak gampang. Kalau kemudian melihat lukisan, maka adalah yang dicapai adalah kemampuan untuk merekognisi apa yang dia lihat. Garis, warna, bentuk. Ya. Nah, itu kemudian sebuah komposisi. Jadi jelas, bagi mahasiswa penting saya kira untuk memahami sebuah konteks bagaimana memahami seni, gitu ya. Bahkan di Fakultas Bahasa dan Seni pun, gitu ya, sudah dengan frame Fakultas Bahasa dan Seni itu masih ada mata kuliah apresiasi. Di masing-masing jurusan seni ada apresiasi seni, di seluruh fakultas itu ada mata kuliah apresiasi budaya. Nah, inilah pentingnya bagaimana memahami konteks seni bagi mahasiswa. Ya. Oke, sekarang apakah penting bagi seorang yang menguasai bidang seni kemudian untuk dunia kerja? Boleh saya bilang sekarang, ya, di Amerika sekarang berkembang bagaimana untuk open recruitment di sebuah perusahaan itu salah satunya adalah kemampuan musikalitas. Kemampuan musikalitas itu ukurannya bukan orang bisa bernyanyi atau apa. Bagaimana dia merespons sebuah karya.
Tentunya tidak hanya karya musik, karya-karya seni yang lain. Karena apa? Orang yang memahami, yang mengapresiasi seni dengan baik itu pertama, pasti dia orang yang sangat terbuka cara berpikirnya. Orang yang perasaannya mungkin sangat halus, sangat empati. Nah, saya kira itu. Kalau kita bicara, wah, ya tidak mungkin seorang engineer ketika akan merancang sebuah insinyur sipil akan merancang sebuah jembatan, wah, kamu bisa seni enggak? Tentu tidak semacam itu. Tetapi dalam konteks soft skill yang sekarang ini baru kita tempuh, penting bagi seseorang bagaimana kemudian meningkatkan kehalusan perasaan, menjadi cara berpikir terbuka, empati. Nah, itu bidang seni akan bersinggungan dan bersentuhan dengan hal-hal semacam itu. Oke, terima kasih. Ini masih ada satu lagi pertanyaan. Ya, selamat pagi Bapak, selamat pagi. Ya. Saya mohon izin bertanya tentang bagaimana di masa pelaksanaan UKM seni di masa pandemi seperti sekarang, apakah berpengaruh juga terhadap kegiatan di masing-masing UKM? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian seperti sekarang ini di pandemi. Nah, ini teman-teman UKM seni dalam minggu-minggu ini sampai bulan pertengahan Oktober nanti kerja keras bagaimana bisa mengikuti sebuah kompetisi seni yang dengan format Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Dan saya kira ini adalah framework tertinggi, penghargaan tertinggi bagi seni mahasiswa untuk mendapatkan penghargaan prestasi tertinggi untuk bidang seni. Karena ini penyelenggaranya adalah Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik. Nah, oleh karenanya kita sekarang ini harus benar-benar menjadi orang yang transformatif terhadap teknologi. Ya, bagaimana pembinaan tetap berlangsung dengan keterbatasan situasi karena kita jelas tidak mungkin bisa berkumpul bersama-sama, bertatap muka bersama-sama. Ya, kita kemudian harus menggunakan teknologi IT misalnya. Ya, sekarang ini beberapa teman-teman UKM sudah berhasil berprestasi di bidang paduan suara ya untuk di World Choir Competition, virtual competition juga mampu meraih medali emas. Teman-teman Sigma juga mampu meraih medali emas dan semuanya dengan karya-karya yang sifatnya virtual. Dan ini kita tidak boleh terganggu ya dalam kondisi pandemi, tetapi tetap teman-teman mahasiswa tetap harus berkarya. Saya kira kendala itu ada, tapi transformasi tentang teknologi digital, teknologi informasi menjadi sangat penting, termasuk untuk bidang ini. Saya kira ini penjelasan saya. Ya, dengan keterbatasan waktu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang jelas. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.